Ya, terima kasih Mbak. Ya. Oke, teman-teman ini layarnya kelihatan ya. Saya coba present. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman udah join ke workshop hari ini gitu ya. Kita mau belajar bareng gitu ya. Terima kasih sudah luangin waktu untuk ikut acara ini gitu. Dari judulnya ya, Hands-on React.js Development from UI to Code. Ya, jadi nanti kurang lebih gitu ya, ada tim UI UX yang ngasih tampilan gitu ya UI. Jadi gimana caranya nanti kita mau terjemahin dari tampilan itu ke web gitu ya menggunakan React.js gitu teman-teman. Oke, sedikit perkenalan dulu teman-teman. Nama saya Bayu Aslamat Zulfikar Ahmad gitu ya. Saya sekarang selain tadi sudah disebutkan Mbak Audia, saya sebagai mentor di Chelsea, mentor full stack gitu ya. Saya juga bekerja sebagai software engineer di IDO Health teman-teman. Kalau teman-teman penasaran dengan saya gitu ya, bisa teman-teman cek GitHub. Nah, ini biasanya untuk coding pakai GitHub ya teman-teman. Kalau ada yang belum punya akun GitHub, pakai GitHub dulu, terus akses aja di link yang saya tulis gitu ya, Bayu Aslama. Nah di situ ada beberapa portal saya sih, gitu. Dan kalau emang mau connect dengan saya secara profesional, bisa langsung ke LinkedIn saya, gitu ya. Oke, nah apa itu React.js teman-teman? Nah, React.js ya, React ini saya ambil dari Wikipedia. Jadi React adalah open source gratis gitu ya untuk front end, yang mana itu adalah library JavaScript untuk membuat komponen-komponen UI, salah satunya untuk web ya. Nah React ini buat yang teman-teman tahu itu di maintain dan emang asalnya dari Facebook dan dari komunitas juga ya tentunya. Terus aplikasinya itu nanti bisa untuk membuat web single page app, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, apa yang teman-teman perlukan gitu ya untuk memulai course hari ini? Jadi mungkin ada teman-teman yang masih baru banget tahu coding gitu ya, atau baru banget minat coding gitu ya. Jadi teman-teman kalau emang lagi merhatiin workshop ini terus sambil buka codingan gitu ya, sambil buka laptop, silakan teman-teman boleh install dulu gitu ya. Ada Node.js, terus juga code editor yang teman-teman perluin seperti Visual Studio Code ataupun code editor lain gitu ya, itu boleh. Dan kita nanti juga akan mulai dengan init project. Oke. Saya close dulu. Kurang lebih teman-teman. Nah, nanti teman-teman ini UI-nya yang tadi saya bilang ada di Figma gitu ya. Nanti mungkin Figma-nya bisa di-share kali ya sekalian ya Mbak ya. Nanti kurang lebih tampilan kita akan seperti ini teman-teman. Dan gitu ya, aplikasinya kurang lebih akan jalan seperti ini. Saya coba demoin dulu ya teman-teman ya. Jadi saya udah dibuka di foldernya. Oke. Oke. Kurang lebih tadi ya ikut dari tampilan gitu ya. Aplikasi kita atau web kita itu kurang lebih seperti apa sih gitu ya. Tadi di sini ada keterangan hari gitu ya, ada title task, ada deskripsinya juga. Terus kemudian karena ini kita mau buat aplikasi to do ya. Berarti kan kalau ada to do, kalau udah selesai kita tinggal checklist gitu ya. Kita tinggal cek di boxnya seperti ini gitu ya. Dan juga kalau nanti kita mau nambahin task gitu ya sesuai harinya, nanti bisa kita tambahin kurang lebih seperti ini teman-teman. Itu ya. Oke, kita mulai demo aja. Jadi tadi kan teman-teman perlu install beberapa ya, harus install dulu. Cuman kalau teman-teman mau mencoba biar lebih cepat gitu ya, ada cara lain selain pakai Node.js tadi gitu ya.
teman-teman bisa cari online editor gitu ya. Yang ada ini ada banyak, salah satunya saya buka ada Code Sandbox. Nah, sebentar teman-teman. Oke. Nah, di sini gitu ya. Si Code Sandbox ini menyediakan apa namanya? Salah satunya template untuk React gitu. Jadi teman-teman bisa ngoding langsung dari Code Sandbox ini. Gitu ya. Ini kalau teman-teman misalnya mau men-skip tadi ada install gitu ya. Teman-teman bisa langsung pakai ini. Oke. Bisa. Saya kasih contoh aja gitu ya, sedikit. Teman-teman bisa create. Ini jangan lupa sign in dulu nanti ya. Nah, di sini ada template-nya teman-teman untuk React. Teman-teman bisa aja langsung build dari sini. Gitu ya. Itu cara cepatnya, cara pintasnya. Cuman kalau alangkah lebih baik teman-teman juga install sendiri aplikasinya, salah satunya untuk Node.js-nya ya, untuk menginstal si React-nya ini, terus juga kalau bisa ada code editornya. Saya menyarankan pakai Visual Studio Code. Nah, oke. Ini buat teman-teman yang tadi yang mau langsung pakai di sini juga bisa. Itu. Nah, saya mau buatnya dari Node.js. Oke, aplikasi tadi teman-teman saya matiin dulu. Oke, saya keluar dulu. Nah, sekarang saya mau buat aplikasi React-nya langsung. Nah, teman-teman, jadi kan Kak gimana? Baik, panggilnya Baik aja ya. Baik, gimana caranya buat apa namanya aplikasi React dari awal gitu. Nah, teman-teman kalau emang mau belajar sambil explore, teman-teman bisa nih. Jadi kalau apalagi buat teman-teman yang baru coding ya, baru belajar coding. Jadi untuk tools-tools atau apa framework-framework seperti itu udah ada dokumentasinya teman-teman. Kita intip dikit ya. Kita intip dikit. Oke. Nah, ini linknya teman-teman ya, reactjs.org. Kita bisa mulai dari sini. Sebentar, kita get started. Oke. Nah, teman-teman bisa intip di sini nih. Create a new React app gitu ya. Ini buat ngebuat aplikasi web pertama kita. Nah, teman-teman kelihatan ya, di sini ada npx create React app. Nah, teman-teman yang tadi saya sebutkan di awal, kita perlu punya Node.js dulu. Nah, untuk installnya di mana Kak? Di mana baik gitu ya? Node.js. Nah, teman-teman bisa langsung ke sini aja, node.js.org. Nah, diikuti nih teman-teman apa namanya caranya bisa langsung sesuai komputer teman-teman. Ini kebetulan saya pakai Mac gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai apapun, pakai Windows ataupun Linux, silakan diinstal. Ikutin dari panduannya di sini ada, atau juga dari beberapa artikel gitu ya. Kalau buat yang belum install gitu. Tapi kalau ini bisa belakangan sih. Gitu ya. Oke, nah untuk komennya kurang lebih sesimpel ini. npx, nah npx ini komen dari Node.js gitu ya. Terus kemudian komen yang selanjutnya ada create React app. Nah ini udah default ya. Ini nggak bisa dirubah. Jadi npx create React app. Nah my app ini adalah judul apa namanya judul atau judul project web yang kita akan bangun. Gitu ya. Oke, kita mulai aja untuk buatnya. Nah, teman-teman bisa buka. Kalau teman-teman yang pakai Windows, itu bisa pakai CMD ya, Command Prompt. Untuk teman-teman yang pakai Linux ataupun Mac, itu bisa pakai terminal. Gitu. Oke, kita buat aja. Oh ya, jadi pastiin teman-teman udah install Node.js gitu ya, kalau mau mencoba nanti. Nah, pastiin caranya gimana biar ngeceknya gitu ya. Untuk yang baru install atau
minta diinstalin temen mungkin sebelumnya, bisa dicek versinya aja ya, kayak gini, not will be. Pastiin keluar hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah untuk versi gitu ya, syarat dari React itu butuhnya 10.16 ke atas. Nah ini untuk versinya kan ada banyak, jadi teman-teman bebas untuk pakai versinya, bebas yang mana aja. Kayak gitu, kita mulai aja ya. Kita mulai buat aplikasi web React kita yang pertama. Cuman sesimpel satu komen ini teman-teman. Ya, kita tulis aja deh ini. npx create app, pastiin tulisannya benar teman-teman. Kemudian karena kita mau buat aplikasi to-do list gitu ya, saya namain project ini sebagai to-do list. Oke, saya coba. Nah ini sambil nunggu ya teman-teman, jadi butuh waktu gitu ya, tergantung device teman-teman. Ini kebetulan, atau selain device juga mungkin internet gitu ya. Kita tunggu aja. Oke. Jadi Node.js gitu ya, bantu installin beberapa tools atau package yang kita butuhin untuk buat React-nya. Jadi kita tunggu aja teman-teman. Biarin Node.js yang ngerjain dulu gitu ya. Nah, ini udah ada tanda happy hacking ya, selamat melakukan hack untuk membuat web ya. Nah, di sini ada beberapa instruksi teman-teman. Gitu ya. Kita baca dulu panduannya untuk menjalankannya aplikasi kita. Nah, ini kebetulan ya. Kebetulan saya pakai Yarn. Yarn itu alternatif lain untuk npm kalau buat teman-teman yang mungkin masih baru ya. Jadi di Node biasanya pasangan dengan npm. Nah, npm itu apa? npm itu Node Package Manager. Jadi dia adalah tools untuk menginstal beberapa library yang kita nanti akan butuhkan. Kayak gitu. Itu npm. Nah, cuman alternatif lain selain pakai npm ada juga pakai yarn, teman-teman. Nah, kalau saya ini tergantung selera ya. Saya kebetulan prefer pakai yarn gitu ya. Jadi nanti saya coba sampaikan apa perbedaannya gitu ya. Tapi kurang lebih intinya nanti sama. Gitu. Kita baca lagi ya. Yang tadi ada panduannya Yarn Start, itu nanti untuk menjalankan aplikasi kita secara lokal. Ya, jadi maksudnya secara lokal gimana? Jadi aplikasinya akan berjalan hanya di laptop kita atau di device kita. Jadi belum bisa nih diakses di tempat lain kayak gitu. Nah, kemudian ini nanti ada Yarn Build. Yarn Build ini untuk membuat bundle dari aplikasi React kita, nanti dikompil menjadi semacam kumpulan HTML dan CSS gitu teman-teman, yang mana nanti untuk dilakukan ke production atau deployment. Jadi buat teman-teman bisa apa ya, bisa mengupload aplikasi web yang udah teman-teman buat gitu ya, biar bisa go online. Ya itu salah satu stepnya adalah menggunakan pakai Yarn Build. Jadi kalau tadi kan Yarn Start ya, Yarn Start kalau pakai npm teman-teman bisa juga pakai npm start, kurang lebih sama kayak gitu ya. Kalau Yarn Build berarti untuk npm-nya Yarn Build, npm build gitu. Terus Yarn Test juga untuk buat testing ya teman-teman juga bisa. Yarn Eject juga ini untuk meremove beberapa dependency gitu ya yang mungkin nggak diperlukan. Itu kita langsung aja ke aplikasi yang baru kita buat. Aplikasi kita buat akan jadi seperti apa gitu ya. Tadi dengan satu komen, yaitu ini tadi panjang banget ya. Oke, simple npx create React app. Nah, kita perlu akses dulu gitu ya teman-teman. Kalau yang pakai Mac atau Linux bisa pakai CD ya teman-teman ya. Kita akses foldernya dulu. Nah, nanti kalau teman-teman yang pakai Windows, jadi ada panduannya juga sih. Jadi jangan khawatir teman-teman. Kita jalan dulu. Oke, udah masuk ya ke folder project folder kita.
Kemudian kita jalanin yang start. Oke. Nah, ini ya, scriptnya start. Ini yang tadi ya, ini belum jadi teman-teman. Jadi biarkan kerja dulu. Nah, kurang lebih nanti aplikasi pertama yang kita buat gitu ya di React kurang lebih seperti ini teman-teman. Gitu ya. Oke, saya lanjut ke presentasi lagi dulu. Nah, oke. Saya present lagi. Oke. Nah, kurang lebih teman-teman. Jadi kan kalau teman-teman dapat info dari beberapa poster yang di-share ya. Jadi kita akan belajar mengenai komponen apa yang dipakai di React.js. Jadi kalau di React gitu ya, untuk pembuatan komponen, jadi kan kalau dari tampilan gitu ya, entah itu button, tombol, ataupun form gitu ya, itu kan nanti kita bisa pecah jadi satu-satu ke dalam bentuk komponen sendiri. Nah, di React ada dua cara teman-teman. Pertama menggunakan kelas gitu ya. Yang kedua bisa juga gunain function. Nah, untuk kali ini gitu ya, kita akan belajar mengenai fungsional. Kenapa? Karena untuk yang fungsional ini akan sangat lebih mudah gitu ya. Kalau menurut saya pribadi akan sangat lebih mudah bagi teman-teman yang pemula pertama. Yang kedua, untuk yang fungsional ini juga umurnya masih baru teman-teman daripada yang kelas. Nah, dan yang sekarang lebih dikembangin gitu ya, itu nanti yang ke arah fungsional. Jadi teman-teman juga nggak akan ketinggalan gitu. Ini untuk masa depannya masih ke arah fungsional ini tadi gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman gitu ya, yang backgroundnya udah bisa ngoding, bisa IT gitu ya, terus juga udah kenal konsep OOP gitu ya, udah biasa dengan bahasa-bahasa pemrograman lain gitu ya selain JavaScript yang menggunakan konsep OOP gitu ya, teman-teman bisa menggunakannya pakai kelas komponen kayak gitu teman-teman. Oke, kayak gitu kita coba aja ya abis ini ya. Nah, ini sedikit penjelasan lagi teman-teman. Nanti saya jelasin lagi dari ketika kita coding gitu ya. Nah, kalau teman-teman udah tahu gitu ya, belajar HTML sebelumnya gitu ya, ataupun JavaScript sebelumnya gitu ya. Nah, kita di React untuk membuat masing-masing komponen gitu ya. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu dulu mungkin saya coba jelasin ke belakang. Nah, untuk teman-teman, jadi untuk membuat web, gampangnya secara core gitu ya, kita bisa buat dengan 3 tools. Yang pertama ada HTML, itu sebagai kerangkanya teman-teman. Jadi HTML yang buat apa ya? Buat pondasinya kayak gitu. Nah, kemudian ada CSS, itu nanti yang mengatur styling atau tampilan biar lebih menarik gitu ya. Kan kalau cuma kerangka kelihatannya ya cuma kerangka ya polos gitu ya. Ini ada stylingnya. Nah, kemudian yang terakhir ada JavaScript. Nah, JavaScript itu nanti gunanya untuk mengatur, mengoperasiin aplikasi web yang kita buat gitu ya. Logiknya semua ada di situ. Itu kurang lebih sedikit info ya teman-teman buat teman-teman yang masih baru. Jadi teman-teman kalau teman-teman join hari ini belum kenal HTML, CSS ataupun JavaScript, itu nggak apa-apa, ikut aja gitu ya. Jadi nanti setelah kelas ini diharapkan teman-teman sudah dapat gambaran apa sih yang perlu dipelajari gitu ya untuk masuk ke React.js sebagai tools untuk membuat web itu. Jadi nggak usah khawatir. Ya, kalau teman-teman udah bisa, ayo kita belajar bareng lagi untuk membangun React.js. Oke, di sini JSX itu apa sih, gitu ya? Jadi kan React itu kan library JavaScript ya teman-teman. Nah, karena dari JavaScript, pasti kan dalamnya semuanya menggunakan bahasa JavaScript tadi, gitu. Nah, gimana caranya kita bisa buat tampilan, gitu ya? Buat tampilan yang mana itu harusnya ditulis di HTML, gitu ya.
Yang gimana caranya kita buat kerangka-kerangka yang harusnya tadi ditulisnya dalam bentuk HTML, gitu ya. Nah, salah satunya adalah menggunakan JSX atau JavaScript syntax extension, gitu ya. Nah, kurang lebih buat pembandingnya ya teman-teman. Kalau di sebelah sebelah kiri teman-teman ya, sebelah kiri teman-teman itu adalah React yang mana dia untuk membuat komponen-komponennya menggunakan JSX tadi, gitu ya. Yang sebelah kanan itu adalah tag dari HTML teman-teman, gitu ya. Jadi kalau yang kanan tag dari HTML, yang kiri itu JSX versinya seperti itu. Nah, dengan adanya JSX ya, dengan bantuan React juga kita bisa menuliskan apa yang dituliskan di kanan di HTML ke dalam bentuk JavaScript. Kayak gitu. Itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut demo. Oke, saya keluarin dulu, gitu ya. Ini ada. Oke. Nah, ini buat teman-teman ya. Karena waktu kita terbatas, kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, gitu ya, bisa langsung tanya ke kolom Q&A, atau kalau mau dicatat dulu, gitu ya. Nanti kita coba diskusi bareng ya di akhir. Oke, kita lanjut demo. Tadi ya, Figma-nya kurang lebih seperti ini, gitu ya. Nah, tadi aplikasinya yang udah kita buat, gitu ya. Nah, kita coba stop dulu. Nah, cara menstopnya, teman-teman bisa pakai Ctrl+C di keyboard teman-teman, gitu ya. Nah, saya mau coba mulai gitu ya. Kita mau lihat sih isinya itu apa sih si project to do list ini yang udah dibuat si React ya. Nah, teman-teman yang udah menginstal Visual Studio Code gitu ya. Oh, ini saya coba kasih linknya ya. Link installnya. Nah, teman-teman bisa ya install di sini. Dia salah satu tools dari Microsoft, teman-teman, untuk editing code-code gitu ya. Salah satunya yang dipakai untuk JavaScript dan React ini. Gitu. Silakan teman-teman nanti yang belum download aja. Ini saya saranin pakai Visual Studio Code ini. Walaupun di luar sana ada banyak ya teman-teman. Ada Atom atau Sublime Text, itu bebas. Tapi kalau untuk pemula bagi saya sih prefer pakai yang Visual Studio Code. Gitu. Oke, kita coba buka ya. Nah, cara ngebukanya, ngelihat projectnya itu ke dalam bentuk Visual Studio Code itu gimana. Jadi udah ada komennya teman-teman. Teman-teman bisa pakai terus seperti ini code, terus tulis saja titik di dalam foldernya ya. Oke. Teman-teman kurang lebih yang udah dibuatkan React di awal ya, template-nya kurang lebih seperti ini. Kita coba breakdown satu-satu ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini ada node modules. Ini apa sih baik gitu ya. Nah, ini adalah package. Ya tadi ya package dari npm, dari node gitu ya, yang udah diinstalin oleh React. Jadi ada banyak teman-teman. Dan biasanya dia yang makan size lumayan besar, tapi nggak terlalu besar sih, cuman berapa puluh MB gitu ya. Cuman dia yang paling besar di antara yang lainnya. Terus kemudian di sini ada public, teman-teman. Public itu apa? Gitu ya. Dia ini tempat core dari HTML yang mana nanti akan dibuat di build ya. Jadi kalau teman-teman mau mencantumkan CSS ataupun CDN ya, Content Delivery Network gitu ya, daripada diinstal, teman-teman bisa taruh aja di dalam tag head ini, gitu ya. Itu untuk indeks HTML. Nah, ini kalau teman-teman juga nanti main kalau mau apa sih pasang SEO gitu ya, buat teman-teman webnya bisa diakses di Google dengan lebih baik gitu ya. Nah, kalau untuk SEO-nya ini buat sedikit info aja teman-teman ya. Tapi mungkin ada bagian-bagian yang perlu dipelajari lebih lanjut. Nah, teman-teman bisa edit nih di bagian konten.
bagian kontennya ini diedit aja gitu ya. Nah, nanti akan bantu banget buat Google mencari aplikasi kita gitu. Itu. Nah, kemudian di sini ada div di dalamnya ya. Jadi ada div root. Nah, ini adalah bentuk apa ya? Core dari si aplikasi yang tadi kita buat gitu, teman-teman. Gitu ya. Oke, kita lanjut aja di bawah nih ya. Di bawah juga ada tempat-tempat logo. Nah, ini teman-teman bisa edit di sini kalau mau ganti logo sama di manifest.json. Gitu teman-teman. Itu ya. Nah, terus tadi ya kalau SEO-nya lebih lanjut, biasanya sih mainnya di sini, di robust text. Tapi kita nggak akan pelajari hari ini, kita fokus tadi ya di UI-nya. Ini buat teman-teman tahu aja. Nah, sekarang gitu ya, codingannya ada di mana sih? Nah, teman-teman langsung fokusnya di folder SRC ya. Oke. Dalam folder SRC, ini saya kasih info lagi ya, info lebih lanjut mungkin ya kalau teman-teman yang belum tahu, di sini juga ada git ignore. Jadi mungkin nanti kita akan simpen web kita ke dalam git. Ya, git itu apa namanya? Git itu buat gampangnya tempat teman-teman mengupload project teman-teman gitu ya, biar bisa ke backup. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ada bagian-bagian yang nggak perlu di-upload gitu ya. Ini nanti ada di git. Kemudian juga ada package.json. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih package-package yang udah diinstal si React gitu ya. Nah, di dalamnya ada apa aja. Gitu ya. Ada dependensinya, terus versinya berapa aja gitu ya. Terus juga buat jalanin komen-komennya itu dia ngejalaninnya perintahnya apa aja di sini gitu ya. Terus readme.md ini buat teman-teman kalau mau buat catatan atau dokumentasi dari webnya bisa dari sini. Nah, ini yan.log ini yang udah diinstal. Dan karena saya kebetulan pakai yang yan, jadi yang keluar dari yan.log. Nah, kalau teman-teman pakai npm akan beda lagi gitu. Ini buat FYI aja teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke SRC. Kita coba lihat ke web kita deh. Ini saya close dulu. Nah, web kita strukturnya kan kayak gini, ada logo, terus ada tulisan edit, src app.js. Jadi kalau mau edit udah diarahin nih di src app.js dan save ke reload gitu ya. Nah, buat teman-teman tahu dulu ya, kita coba ke code-nya. Nah, biasanya kalau di project coding gitu ya, biasanya sih core-nya ada di file namanya index.js, teman-teman. Nah, di index.js ini tadi ada app yang tadi diarahin sih web kita ya, ada app. Nah, app.js kita buka aja langsung ya di app.js. Nah, ini dia teman-teman, ini yang ada di tampilan awal tadi. Ada strukturnya, tadi ada logo, nah itu logonya tadi ya yang bisa muter. Kemudian di sini ada HTML5 ini ya, edit bla 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 gitu ya. Dan di bawahnya ada tulisan learn gitu teman-teman. Itu untuk struktur awal. Nah, karena kita nggak pakai ini, kita kan mau buat to-do list ya. Jadi kita hapus aja dulu. Kita hapus. Oke, teman-teman. Kemudian, nah, saya mau buka dari Visual Studio Code saya, tadi buka terminal. Atau kalau di teman-teman yang pakai Windows ya, pakai command prompt. Teman-teman bisa buka juga gitu ya. Dengan cara yang sama, dibuka aja terminal. Saya klik new terminal gitu ya. Nah, kenapa saya buka ini? Saya mau install dulu beberapa tools lain, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ngebuka, saya kasih contoh aja webnya. Misalnya kita mau buat ini deh. Kita mau melakukan hal pertama yang kita perlu lakuin adalah routing, teman-teman. Nah, routing itu apa gitu ya? Nah, kalau teman-teman lihat ini adalah bentuk routing atau kalau bahasa gampang awamnya itu kan link ya. Nah, link kan biasanya ada tambahan-tambahannya tuh, ada slash gitu ya. Terus ada tanda tanya dan seterusnya. Nah, kita basic root aja. Yang pertama bentuknya seperti ini, dia kosongan gitu teman-teman. Ini root untuk home biasanya gitu ya.
Kemudian kita coba akses yang lain ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kayak tutorial, dia ada slash sendiri, tutorial, terus slash tutorial.html. Nah, di sini ya ini adalah salah satu bentuk root teman-teman. Jadi kita mau buat nih rootnya dulu ya, buat aplikasi kita bisa berjalan dengan beberapa root atau beberapa tambahan link ya bahasanya kayak gitu.